Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ja'ala Ramadana syahran mubaraka wa farada alaina as-siyama li ajli at-taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli at-tuqa wal wafa. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabih al-karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, di hari baik dan di tempat yang mulia ini, marilah bersama kita tundukkan hati seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus rasa syukur atas berbagai untayan anugerah yang kita terima, terutama keimanan, keislaman, dan ketakwaan yang masih melekat kuat dalam sanubari kita. Atas rahmat Allah jua, saat ini kita semua dipertemukan kembali dengan Ramadan 1425 Hijriah. Keindahan dan kekhusyuan hari-hari Ramadan adalah sesuatu yang sulit kita dapatkan di hari-hari lainnya. Begitu banyak hal yang biasa menjadi istimewa di bulan Ramadan ini, karena Ramadan menghadirkan atmosfer spiritual tertinggi dengan aktivitas ibadah terbaik dan perilaku keseharian kita yang lebih tertata. Agaknya ada perubahan lifestyle, mulai mungkin dari pola makan, tata bicara, tata busana, dan kualitas ibadah kita yang diharapkan jauh lebih meningkat. Masjid-masjid, musola-musola, surau-surau biasanya mulai ramai dikunjungi di bulan suci ini. Maka dengan segenap jiwa yang penuh sukacita, kita berseru dengan mengatakan marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan, sebagai bentuk warm reception, sambutan hangat atas kehadiran bulan bertabur pahala dan keutamaan ini. Rasulullah SAW ketika menjelaskan kemuliaan bulan Ramadan, beliau bersabda, Ramadan syahrullah wa fadluhu ala sa'iri syuhur kafadlillahi ala khalqih. Ramadan adalah bulan Allah. Keutamanya dibanding dengan bulan-bulan lain adalah bagaikan keutamaan Allah dibanding dengan makhluknya. Begitu besar keutamaan Ramadan. Maka dalam satu kesempatan ketika Ramadan tiba, Nabi kita pernah bersabda, "Lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan latamanna ummati ayyakuna sanah." Jikalau saja hamba-hambaku, umatku tahu apa yang ada di dalam Ramadan, niscaya mereka berharap agar bulan ini tetap ada selama setahun penuh. Saudara-saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, di antara keutamaan Ramadan yang pertama, bahwa bulan ini adalah bulan yang dipilih sebagai bulan untuk berpuasa, dan pada bulan ini juga Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ibnu Katsir menafsirkan Al-Baqarah 185 mengatakan bahwa dalam ayat ini Allah memuji bulan puasa, Allah memuji bulan Ramadan dari bulan-bulan lainnya, karena bulan ini telah Allah pilih sebagai bulan diturunkannya Al-Quran dari bulan-bulan lainnya. Keutamaan lainnya, ketika Ramadan kita sering mendengar bahwa setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, dan pintu surga terbuka lebar. Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ketika Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu.
Al-Qadhi Iyad mengatakan hadis ini dapat dimaknai bahwa terbukanya pintu surga artinya potensi kita melakukan ketaatan itu sangat besar. Ini peluang kita bagi muslim dan orang beriman untuk berlomba-lomba memperbanyak kebaikan dan amal soleh. Pintu neraka ditutup artinya peluang kita untuk melakukan keburukan juga menjadi terbelenggu, termasuk ikatan syaitan sebagai bentuk metafora bahwa kita sesungguhnya bisa menjauhkan lebih mudah dari segala maksiat yang ada di bulan Ramadan ini. Keutamaan lainnya, Ramadan adalah bulan dikabulkannya doa. Karena sesungguhnya di bulan ini Allah membebaskan orang-orang dari api neraka pada setiap pagi dan malam. Dan setiap muslim apabila dia berdoa, maka doanya akan dikabulkan. Dengan keutamaan Ramadan di atas, kita layak untuk menyambutnya dengan kegembiraan. Yakni kegembiraan yang dilandasi semangat untuk menaikkan derajat di sisi Allah dengan penuh kesadaran dan niat yang benar. Sehingga ibadah Ramadan yang kita lakukan bukanlah bentuk gerak tanpa jiwa dan tidak terjebak pada ritual belaka tanpa makna. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kedatangan Ramadan boleh jadi sekedar perjalanan sirkular waktu yang secara sunnatullah dia bisa datang dan pergi dan datang kembali sepanjang alam raya ini masih beredar. Kita menyadari rutinitas dalam hal apapun, termasuk ibadah, khususnya ibadah puasa, bisa memunculkan dampak-dampak yang tidak diharapkan. Ibadah yang kita lakukan sangat boleh jadi kehilangan kesyahduannya, kehilangan makna dan fungsinya bagi si pelaku jika ia mengerjakannya dengan niat sekedar menggugurkan kewajiban sebagai sebuah ritual tahunan. Jika ini yang terjadi, maka ibadah puasa yang dikerjakan akan sulit menggapai derajat takwa, di mana takwa kita fahami sebagai terpeliharanya diri dari berbagai perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Kita juga merasakan bahwa ibadah puasa yang setiap tahun dikerjakan kadang-kadang seolah tidak menghasilkan apa-apa, tidak ada dampak positif yang kita rasakan. Karena itu Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali pengalaman menahan lapar dan dahaga. Dan pada faktanya memang tidak sedikit di antara kita yang menjalankan puasa namun tetap terjerumus dalam perilaku koruptif di segala lini kehidupan. Mulai dari tindakan yang tidak terpuji pada lingkup pribadi hingga korupsi yang merajalela dalam masyarakat, bahkan di tingkat negara sekalipun. Ironisnya, bagi sebagian umat muslim, puasa seringkali dijadikan sekedar kesempatan untuk melakukan sin laundering atau membersihkan dosa sebagai akibat perilaku maksiat dan koruptif yang dilakukan selama 11 bulan sebelum Ramadan. Mereka berasumsi, beranggapan bahwa dosa-dosa mereka bisa dihapus di bulan Ramadan, dan seolah-olah mereka menganggap hadirnya Ramadan untuk memberi kesempatan penyucian dari dosa-dosa tersebut. Saudara-saudaraku, kita baru saja menuntaskan pesta demokrasi 5 tahunan yang relatif lancar dan damai. Tetapi tidak bisa dinafikan, telah terjadi beragam pelanggaran, bentuk pelanggaran moral dan konstitusi yang bertentangan dengan demokrasi, dan itu dilakukan secara terang benderang. Sesungguhnya kehidupan demokrasi kita tidak sedang baik-baik saja. Ada banyak riset yang menjabarkan kondisi ini. Salah satunya laporan rutin yang dilakukan oleh The Economist Intelligence Unit. Indeks demokrasi kita mengalami penurunan yang signifikan dalam kebebasan sipil, pluralisme, dan fungsi pemerintahan. Penurunan kualitas tersebut menunjukkan adanya pergeseran pola demokrasi di Indonesia. Yang semula demokrasi elektoral menjadi demokrasi yang cacat, flawed democracy. Ini berarti bahwa demokrasi elektoral melalui pemilu belum bisa melahirkan pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Memang bangsa ini belum betul-betul siap menghadapi demokrasi, karena boleh jadi tingkat pendidikan masyarakat kita yang lebih 60% setingkat sekolah dasar, dengan PDB per kapita kita yang masih di bawah
5.000 US dollar. Kita sudah mendengar, bahkan menyaksikan adanya praktik money politik yang melibatkan pemberian atau penerimaan uang dalam jumlah besar untuk mempengaruhi pemilih, yang sungguh-sungguh itu merusak proses demokrasi dan merugikan integritas pemilu. Ada penyebaran hoaks dan informasi tidak benar yang itu digunakan untuk mempengaruhi opini publik dan menciptakan kebingungan di tengah masyarakat. Ada juga intimidasi dan kekerasan politik yang dilakukan oleh para politisi terhadap lawan politiknya, dan itu mengancam keamanan, merusak iklim demokrasi yang sehat, dan paling parah adalah penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya negara, di mana ditemukan indikator kuat pemanfaatan kekuasaan dan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Hal itu bisa mereka lakukan dengan leluasa, meski mereka sadar betul tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar demokrasi dan konstitusi yang seharusnya menjamin kesejahteraan masyarakat secara adil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, kepada para pelaku kejahatan demokrasi dan kepada kita semua sebagai bentuk refleksi dan introspeksi, mari renungkan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang mengajarkan bahwa puasa tidak sekedar dilakukan sebagai bentuk iman semata, tetapi juga sebagai tindakan yang dilakukan dengan kesadaran dan penilaian yang jujur. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadis tersebut bisa dimaknai bahwa puasa yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan membawa dampak hapusnya dosa-dosa masa lalu sebagai konsekuensi alami dan bukan sebagai tujuan utama dari pelaksanaan ibadah puasa itu sendiri. Ibadah Ramadan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan atau ihtisab memiliki potensi untuk menghasilkan apa yang disebut dengan puasa transformatif. Puasa ini memiliki kemampuan untuk mengubah para pelakunya menuju tingkat pengalaman dan kehidupan spiritual yang lebih tinggi dari sebelumnya dan terus meningkat seiring waktu yang berjalan. Oleh karena itu, individu, kita semua yang berkeinginan untuk mencapai derajat spiritual yang lebih tinggi akan selalu menempatkan puasa Ramadan, juga termasuk puasa-puasa sunnah lainnya, sebagai salah satu medium terpenting yang harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena ibadah Ramadan yang transformatif tidak hanya menguatkan semangat ibadah ritual, namun lebih dari itu, ia memiliki daya gerak, ia memiliki daya ubah yang konstruktif, sehingga spiritualitas kita, keimanan kita tidak berhenti hanya pada level personal, tapi mampu membangun perubahan-perubahan positif demi terwujudnya kemaslahatan umat dan bangsa ini. Lalu bagaimana cara mentransformasikan nilai puasa dan kemuliaan bulan suci Ramadan agar menjadi spiritualitas yang konstruktif dan bermakna? Yang pertama, mari kita maknai puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum. Puasa bukan hanya tentang menahan nafsu, tetapi juga menahan dari segala sesuatu yang melanggar ajaran agama. Karena substansi sejati dari puasa adalah pengendalian diri yang berasal dari dalam, bukan dari pengawasan luar. Kita harus sadar bahwa setiap tindakan kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu patuh pada perintahnya. Kita diajarkan untuk menjalani kehidupan dengan kesadaran yang mendalam akan aturan Allah. Puasa adalah waktu yang tepat untuk memperkuat kesadaran ini. Kita harus yakin dengan ibadah yang kita lakukan bahwa melakukan yang baik dan menjauhi yang buruk adalah kewajiban kita kepada Allah, dan kita harus merasa selalu dalam pengawasan Allah. Kedua, salah satu aspek penting dari puasa adalah kemampuannya untuk membantu kita menahan dorongan-dorongan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai agama. Dalam psikologi dikenal adalah istilah having mood, yang menggambarkan kecenderungan manusia untuk selalu ingin memiliki segala sesuatu yang diinginkannya. Dan untuk itu banyak manusia yang menghalalkan segala cara. Allah mengingatkan dalam surah Ali Imran ayat 14, bagaimana kita manusia yang mendambakan pasangan hidup, menginginkan keturunan dan kekayaan, seringkali kemudian mengambil jalan pintas untuk meraih itu semua. Karena itu puasa yang kita lakukan semestinya dapat menghadirkan transformasi dalam diri kita, mengubah keinginan-keinginan egois menjadi kepuasan yang bersumber dari kecukupan spiritual.
dengan menekankan nilai-nilai agama, insya Allah puasa bisa membantu kita memperkuat integritas diri dan menjauhkan dari kejahatan. Demikianlah semangat ibadah Ramadan yang transformatif. Kita sebagai umat Islam diharapkan dapat menggerakkan diri untuk menyadari pentingnya perubahan yang nyata, baik di tingkat individu maupun masyarakat. Puasa Ramadan tidak sekedar menjadi serangkaian ritual, melainkan menjadi wahana yang kuat untuk mencapai tingkat kesadaran spiritual yang lebih dalam, yang pada gilirannya akan membantu kita membangun masyarakat yang lebih baik bersama-sama. Inilah yang disebut sebagai puasa transformatif, di mana setiap orang memperoleh kesadaran internal yang kuat, merasakan kehadiran dan pengawasan Allah. Ada sense of muraqabatullah yang menghindarkan kita dari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Untuk itu, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan penuh kesungguhan untuk merasakan transformasi yang sejati dalam diri ini dan membangun masyarakat yang lebih bermartabat dan harmonis. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Innahu lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh akramil awwalin wal akhirin al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum min at-tabi'in. صلاة دائمة بدوام السماوات والأرضين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفاحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المأمورات والواجبات. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحات بقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أنجي إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم الطف بهم وارحمهم واخرجهم من الضيق والحصار. اللهم تقبل منهم الشهداء واشف منهم المرضى والجرحى. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم على اليهود ومن عاونهم من الكفار والمنافقين. اللهم سدد سهمهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.